Halo sahabat Elang, selamat datang di podcast Perkumpulan Elang. Podcast yang akan selalu bahas soal isu lingkungan dan isu pemberdayaan masyarakat dari aspek lokal hingga global. Hari ini kita akan bahas salah satu isu yang sering kali luput nih dari percakapan publik, padahal dampaknya sangat besar, yaitu perhutanan sosial. Nah, kalau bicara soal pengelolaan hutan di Indonesia, seringkali yang muncul adalah isu konflik lahan, pembalakan liar, dan soal konservasi. Tapi teman-teman tahu nggak kalau negara sebenarnya udah buka ruang legal bagi masyarakat untuk secara sah mengelola hutan dan mendapatkan manfaat darinya. Nah, itu tertuang dalam Permen LHK nomor 9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Disinilah akar pembahasan kita kali ini nih, bagaimana masyarakat di sekitar hutan punya hak kelola yang diakui negara, bukan hanya untuk menjaga, tapi juga untuk hidup dari hutan secara berkelanjutan. Nah, hari ini kita akan bahas lebih dalam tentang perhutanan sosial bareng orang yang terlibat langsung nih di jantung gerakan ini. Selamat datang Bang Mundung, Ketua Pokja Perhutanan Sosial. Vero, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vero. Waalaikumsalam. Apa kabar sore ini? Sehat ya? Sehat banget. Bang Mundung gimana? Semangat Vero. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Ini semangat saya kalau perhutanan sosial diceritakan, wah semangat saya nih ya. Oke. Mungkin bisa Bang cerita akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain aja gitu. Ya, hari ini tetap perhutanan sosial ya. Kegiatannya salah satu perhutanan sosial itu adalah hutan adat. Nah, sekarang kami sedang ngurus hutan adat di Kenagarian Jake di Kabupaten Kuantan Singingi. Desa Jake, Kenagarian Jake itu di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. Nah, ini kan dapat dukungan nih dari pemerintah daerah kabupaten bahwa hutan adat, wah ini sangat langka ya. Hutan adat kita itu baru 2 di Riau ini dan luasnya baru 19.000 hektar. Sangat minim lah ya dibanding dengan perhutanan sosial yang lain. Hutan sosial itu ada 5 loh. Maka adat nih 5. Pertama hutan desa, kemudian hutan kemasyarakatan, kemudian hutan tanaman rakyat, kemudian hutan adat yang sedang kami kerjakan bersama kementerian dan bupati, kemudian ada kemitraan kehutanan. Nah, itu ada 5 dia. Mungkin sebelum ke sana kita bakalan pengen tahu dulu nih gimana sih perjalanan Bang Mundung jadi sampai sekarang tuh udah jadi ketua Pokja Perhutanan Sosial gitu kan. Terus motivasi terbesarnya apa? Sebelumnya ngerjain apa? Ini kan soal kepercayaan Pak Gubernur ya kepada kita ya, bahwa ini kalau saya kerja di kehutanan dan perhutanan sosial ini sudah sejak tahun 2000. Kami tahun 2000 tuh ada koalisi bersama NGO di Riau untuk mengedepankan atau menyampaikan soal pengelolaan hutan kemasyarakatan di PLTA Kota Panjang. Nah, di sana ada masyarakat adat, kemudian ada lahan dan lokasi kawasan hutan yang harus diselamatkan. Maka di sana ada program HKM. Tapi dulu belum ada perhutanan sosial. Karena sejak lama itu ya, saya pernah direktur Walhi juga itu ya, tahun 2005 sampai 2009. Kemudian saya pernah di Yayasan Alam Sumatera. Soal yang lainnya itu saya pernah di Kantor Bantuan Hukum Riau, pernah mendirikan YLBHI Riau, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, atau LBH Pekanbaru. Kemudian mendirikan Jikalahari. Kemudian mendirikan Jaringan Masyarakat Gambut Riau dan sekjen pertamanya tahun 2010 itu saya. Artinya sudah tidak asing lagi bagi saya cerita soal hutan, pesisir, mangrove, dan illegal logging dan kebakaran hutan gitu ya. Nah, ini sudah makanan sehari-hari lah. Tapi terakhir sebenarnya saya bukan di bidang kehutanan. Terakhir saya komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau tahun 2017 sampai 2021. Nah, di tahun 2022 barulah tenaga ahli gubernur. Itu sepak terjang saya tuh. Nanti kalau ditanyakan Peru sampai kok bisa sampai perhutanan sosial, ini kan soal tadi ya, tenaga ahli gubernur sekaligus menangani tenaga ahli gubernur bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Maka gubernur meng-SK-kan saya untuk perhutanan sosial ini karena menyangkut Riau hijau. Kamu aja lah ya untuk karena melihat track record yang sudah banyak juga yang melintas. Insya Allah, karena saya juga di masyarakat ya, di masyarakat selama ini. Oke. Mungkin itu Vero ya yang apa? Iya Bang. Jadi biasanya tantangan
yang utama gitu yang sering dihadapi dalam implementasi perhutanan sosial di lapangan itu apa sih Bang? Jadi pemahaman masyarakat yang minim ya, masyarakat selama ini kan hanya objek dari kebijakan itu, bukan subjek, bukan pelaku dari kebijakan kehutanan ini. Objek artinya gini, kalau masyarakat bakar hutan tiba-tiba ada asap, padahal asapnya bukan karena masyarakat, bakar sampah aja ditangkap tuh Nini Mama. Wah, kemudian menebang hutan, satu batang pohon untuk umpamanya dia untuk pagar ternak ayamnya, ternak kambingnya, itu ditangkap gitu kan, karena memang tidak boleh nebang kayu dan pohon ditanam ya di kawasan hutan. Nah itu kan masyarakat jadi korban kebijakan. Nah itulah mungkin perkembangan zaman di pemerintahan Jokowi ingin ada perubahan. Sebetulnya SBY sudah ada perhutanan sosial ini, tapi tidak berjalan dengan maksimal. Tapi dengan Jokowi dan menterinya Ibu Siti Nurbaya kemarin sudah melanglang buana menekankan tentang pentingnya perhutanan sosial, karena ini akses legal masyarakat yang selama ini konflik, diupayakan tidak konflik lagi dengan perusahaan atau dengan taman nasional atau dengan suaka marga satwa atau dengan taman hutan raya. Itu kan masyarakat tidak boleh masuk ke kawasan hutan itu, apalagi berumah di sana kan, berumah, sedangkan ambil kayunya atau pohonnya aja tidak bisa. Nah, itulah menyebabkan harus ada akses legal bagi masyarakat, akses kelola bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan ini yang sudah jelas di belakang rumahnya, jelas-jelas di desa itu. Kita orang desa situ tapi mengambil kayu desa tidak boleh karena kawasan hutan, hutan negara, karena hutan konservasi, karena kawasan konservasi. Nah ini sekali lagi inilah menyebabkan pentingnya perhutanan sosial ini agar masyarakat bisa mendapatkan akses kelola itu yang selama ini tidak boleh kan. Itu menurut saya menjadi dasar kenapa perhutanan sosial ini menjadi penting. Tapi juga perhutanan sosial ini juga mencegah kerusakan, karena masyarakat itu kan ngambil kayunya tidak seperti perusahaan yang tebang habis ganti akasia, tebang habis ganti sawit ribuan hektar. Nah, kalau masyarakat kan enggak, untuk yang saya bilang tadi, untuk kandang ayamnya, untuk kandang ternaknya, atau dia hanya buat pagar depan rumahnya, atau sengnya rusak, plafonnya rusak, dia ganti dengan papan-papan dari kebunnya. Itu kan tidak banyak, paling satu batang itu paling 2 kubik. Yang habis berapa sih satu batang? Tidak ada dampak lingkungan yang dahsyat ya. Tapi kalau perusahaan kan tebang habis, ganti akasia, ganti eukaliptus, ganti sawit, dan masyarakat kan jadi penonton di negerinya. Dalam kasus HGU yang diterbitkan oleh pemerintah untuk perkebunan sawit, itu masyarakat jadi penonton di negeri sendiri. Padahal masyarakat adatnya ada di sana, kepala desa ada, RT dan RW ada, tapi tidak berperan dalam sektor kehutanan ini. Tidak ada legal formalnya, tidak ada. Makanya pemerintah nyatakan ini aksesnya melalui perhutanan sosial, akses legalnya. Kemudian dia bisa kelola kawasan hutan itu dengan batas waktu tertentu ya. Kalau HKM itu 35 tahun gitu. Kalau hutan desa 35 tahun juga. Tapi hutan adat itu berubah dari hutan negara menjadi hutan hak. Nah, itu bedanya hutan adat. Jadi hak masyarakat adat, selagi masyarakat adat itu ada, berkembang adatnya, kemudian dilaksanakan hukum adatnya, kemudian wilayah adatnya ada, maka dia ada hutan hak untuk masyarakat, namanya hutan adat. Persetujuan menteri tentang hutan adat. Nah ini yang menariknya, karena selama ini masyarakat juga banyak tidak tahu soal ini kan. Nah, kemudian setelah ada Kesatuan Pengelola Hutan KPH, kan Dinas Kehutanan Kabupaten udah dirubah tuh, tidak ada lagi. Siapa penggantinya? Itulah KPH, Kesatuan Pengelola Hutan. Satu kantor KPH itu ada 38 orang, ada 40 orang. Itu ada Polhut di sana, dan ada sosialisasi tentang pentingnya penjagaan hutan ini. Ada sosialisasi tentang tidak boleh ya Pak nebang di kawasan hutan, nanti disebut illegal logging, Bapak kena pasal hukum pidana. Nah yang gitu-gitu kan bagi masyarakat ya, datang Polhut berseragam, datang polisi, datang orang Polres, Polda, itu kan udah takut duluan, intimidasi ya. Lagi. Nah sekarang muncullah penertiban kawasan hutan, PKH kan,
ditertibkan semua kawasan hutan itu tentara yang turun, bukan lagi Polhut. Nah inilah ketika PKH turun, tidak ada lagi yang punya hak KM, tidak boleh, tidak dipelang sama PKH karena resmi izinnya. Begitu pentingnya di sana, inilah PKH ini, penertiban kawasan hutan ini ternyata yang udah ada PS, izin PS dari menteri atau persetujuan menteri, itu tidak kena PKH walaupun sawit di dalamnya di kawasan hutan itu. Tapi karena dia ada izin menteri, ada jangka benah namanya ya, dia boleh panen sawitnya 12 tahun gitu. Nah, itu izin menterinya. Sawit kawasan hutan boleh nggak? Boleh, banyak sudah dapat perizinan dari menteri itu. Tapi ya itu jangka benah ya, 12 tahun cuman boleh. Setelah itu ganti dengan tanaman campuran, bisa durian. Ini sekarang akses kita masyarakat dapatkan bibit durian, bibit lengkeng, bibit sirsa, bibit alpukat, bibit jengkol, bibit cempedak, bibit kopi, semua gratis dikasih pemerintah. Baik pemerintah daerah, kabupaten dan provinsi maupun dari pemerintah pusat, yaitu Kementerian Kehutanan. Ini kan luar biasa perhutanan sosial ya, untuk dampak ekonomi yang sebenarnya. Tapi kan sosialisasi dari kami selaku Pokja percepatan perhutanan sosial ini harus dilakukan terus, harus kesinambungan harus terus dilakukan. Maka kami minta Pak Gubernur kemarin untuk segera meng-SK-kan kami lagi untuk atau SK baru, perbaruan SK. Ini yang penting. Dan progresnya memang sudah sampai Pak Gubernur sudah tahu, mungkin dalam waktu dekat. Ini kan soal anggaran, kita kan defisit anggaran. Tentu Pokja dan kawan-kawan KPH, kawan-kawan akademisi, kawan-kawan NGO itu kan memang punya anggaran sendiri NGO ya, tapi kan kalau KPH tidak, tergantung APBD di provinsi kan. KPH itu ujung tombak dari penjagaan hutan ini, ujung tombak sosialisasi terhadap perhutanan sosial ini kan. Berarti Bang, progres pembaruan SK Pokja yang sebelumnya udah expired di bulan Februari itu sedang proses di Gubernur sudah tahu, dan Gubernur akan memproses itu bersama Dinas LHK Provinsi Riau, Pak MB Arman ya. Berarti udah di tahap akan ditandatangani? Akan ditandatangani. Setelah kami bentuk tim formatur ya. Tim formatur itu ini bidang-bidangnya apa, siapa aja yang ada di situ, orang-orangnya. Kemarin kan 86 orang. 86 sekitar 40 lembaga. Sekarang ini mungkin kita bisa rampingkan karena efisiensi anggaran kan. Itu dia perkembangan perhutanan sosial Provinsi Riau ini sangat pesat gitu sebetulnya, karena sekarang selama hampir lebih saya memimpin 2 tahun ini sudah 180.000 hektar. Dari sebelumnya? Sebelumnya hanya 100.000 hektar. Wow. Sebelumnya itu berarti saya sudah 2 tahun, berarti tahun 2022. Saya 2023, 2024. Ya kan? Sampai 2025. Saya 2003, 24, 25 kan? 2 tahun cuman. Nah, selama 2 tahun itu Bang, bisa nggak diceritain soal apa sih pengalaman yang paling berkesan atau kayak transformasi nyatanya gitu yang pernah Bang Mendung saksikan sendiri gitu di masyarakatnya? Ya, pertama masyarakat bergembira, kok kami baru tahu tentang perhutanan sosial ini Pak Undung atau dari KPH kan. Ya, maka kita sosialisasinya semakin kencang karena ada kepercayaan masyarakat. Selama ini kami ditangkap ini ngambil kayu, ya kan? Artinya kan legalitas kan? Tapi selama ini ilegal. Nah, sekarang ada legalitasnya, itu perhutanan sosial. Apa Pak bagusnya? Kalau kepala desa yang kita sosialisasikan, tentu hutan desa namanya. Hutan desanya prosesnya melalui musyawarah desa, buat peraturan desa, kemudian diusulkan ke menteri gitu. Biasanya daerah mana tuh Bang? Ada transformasinya gitu? Apa? Daerah mana yang udah punya? Hampir semua sudah. Kita hampir semua daerah, desa-desa dan masyarakat sekitar kawasan hutan itu rata-rata sudah mendapat sosialisasi. Di semua kabupaten kah? Semua kabupaten sudah. Karena perhutanan sosial itu sejak zaman SBY kan, sejak tahun 2007 sebetulnya. Tapi yang kencang tuh sejak tahun 2016, 2017 ya, 16 lah, ya, zaman. Karena baru ya. Pemerintahan pertama Jokowi ya, dan menterinya Ibu Siti Nurbaya waktu itu. Nah, ini sekarang dilanjutkan oleh Raja Juliantoni, Menteri Kehutanan, Lingkungan Hidup menterinya sendiri, Kehutanan menterinya sendiri sekarang. Nah, Raja Juliantoni orang Riau. Nah, saya sampaikan kepada Pak Raja Juliantoni sebagai menteri,
Pak, itu Bapak menyelesaikan kasus-kasus kehutanan di Riau, itu menyelesaikan Indonesia. Menyelesaikan Indonesia itu contoh miniaturnya ada di Riau. Mafia hutan aja, mafia kejahatan hutan aja, korupsi kehutanan ada di Riau. Contohnya, bupati-bupati kita kan ditangkap korupsi kehutanan. Nah itu gubernur kita, 5 gubernur itu soal kehutanan semua. Jadi sekali lagi, contoh kejahatan kehutanan, kerusakan maha dahsyat kehutanan Indonesia itu contohnya di Riau. Menyelesaikan seorang menteri kehutanan, menyelesaikan Indonesia itu menyelesaikan Riau itu menyelesaikan Indonesia. Harus selesaikan Riau nih, pelan-pelan lah. Raja Jalianton ini buat hutan adat, kemudian dia juga mensupport perizinan atau persetujuan menteri tentang HKM ini kan, dan hutan desa. Kemudian meningkatkan juga kemitraan kehutanan. Hutan kehutanan itu wilayah konservasi, umpamanya Taman Hutan Raya atau Taman Nasional Tesonilo itu boleh dikelola masyarakat. Karena ada zonanya kan, zona pemanfaatan, ada zona tradisional, ada zona lindung, ada zona khusus, ada zona budaya dan edukasi untuk universitas. Jadi jangan dibilang Tesonilo enggak boleh sama sekali, enggak. Boleh enggak Bang Mundung, hutan lindung itu pohonnya kami manfaatkan untuk pacu jalur? Boleh. Untuk pacu jalur? Boleh. Tapi seizin menteri. Saya bilang gitu. Izin menteri, Pak, inilah perhutanan sosial itu. Nah kan enak nih perusahaan sosial ini, ketika PKH menindak sawit kawasan hutan, enggak ada perhutanan sosial yang kena. Yang dapat persetujuan menteri, enggak ada yang kena. Enggak ada yang kena plang, enggak ada yang kena polisland, enggak ditangkap. Nggak ada. Ini kan penertiban. Penertiban itu kan ya pengaturan lah, seperti ada orang parkir di depan di depan sebuah kantin, di depan swalayan, ada yang serampangan dia, sana Hondanya mobil sembarangan aja. Sebetulnya kan parkirnya sudah jelas, dikasih pelang kuning, dikasih hitam putih gini. Ada yang harus parkir mundur. Maka yang tertibkan siapa? Tukang parkir. Penertiban, mobilnya diambil enggak. Penertiban itu, kawasan hutan itu, sawitnya diambil enggak. Orang ditangkap enggak. Pak, ditertibkan oleh Prabowo ini. Jangan bilang ini Prabowo kasar, militeristik, ditangkap, enggak. Ini mau ditertibkan, ayo dong, lurus dong. Ini bukan kawasan kamu, parkirnya jangan di sini. Ayo di sini, lurus. Tapi ketika tukang parkir itu menyatakan luruskan ini, perbaiki Pak Hondanya, atau dia tarik sendiri itu Honda jadi luruskannya. Kadang-kadang kan kerja tukang parkir kan, tapi kan tak diambil ya Honda, SIM-nya tidak ditanyanya. Itu penertiban itu yang dimaksud oleh Prabowo sekarang. Penertiban kawasan itu, penertiban kawasan hutan itu adalah penertiban untuk yuk kita tertiblah. Kalau kawasan hutan boleh ada jangka benah 12 tahun cuman. Tentu kita tanam aren yuk kita tanam durian, yuk kita tanam lagi tanaman alpukat yang dulu pernah jaya. Ayo kopi Liberica yang jaya di pesisir sana, di Meranti, di Teluk Meranti, di Siak. Itu terkenal sekali kopi gambut itu kan. Nah, sekarang mendunia kopi gambut itu kan HHBK, hasil hutan bukan kayu. Ada buahnya. Terkenal loh, namanya madu sialang dari Siak, itu sangat terkenal di Malaysia dan Thailand dulu di tahun 70-an. Sekarang tinggal nama, tapi lebah madu pohon sialang itu tidak ada lagi. Itu persoalan hutan kita. Artinya masyarakat mau kita sadarkan dalam sosialisasi kami terhadap tugas pokok kami ya, tugas fungsi kami di Pokja Percepatan ini adalah mensosialisasikan itu, bahwa pentingnya menjaga hutan. Pak, hutan lestari tapi Bapak sejahtera. Itu kuncinya. Menarik banget Bang. Di pertanyaan selanjutnya adalah, berarti boleh diceritakan Bang, elaborasi mungkin ya, gimana sih pengaruh sebenarnya perhutanan sosial itu terhadap aspek ekonomi, kesosialnya juga, terus ekologi masyarakat di sekitar hutan? Iya. Jadi tahun 2018 itu saya belum menjadi ketua Pokja, tapi saya menggalakkan menanam aren di mana-mana. Karena gini ya, pemerintah itu hanya melarang jangan sawit ya kawasan hutan, jangan sawit. Tapi ketika ditanya kalau tidak sawit apa ekonomi yang bagus, ternyata aren. Aren itu adalah tanaman asli Riau ini. Namanya enau. Di mana-mana enau itu ada, di Kuansing ada, Pelalawan ada, di Kampar ada, Pekanbaru ada. Pohon enau namanya. Pohon enau ini
Ini luar biasa penghasilan. 8 batang pohon enau itu di Pangian dan di Rumbai, 8 batang itu hasilnya 3 hari 8 juta. Dibanding sawit harus puluhan hektar, harus ratusan hektar baru dapat 8 juta itu. Ini makanya sekali lagi ada tanaman-tanaman khas Riau ini yang sebetulnya ekonominya sangat tinggi. Sekali jernang. Biji jernang itu asli Talang Mama. Kemudian di Teluk Kuantan ada jernang. Jernang itu seperti rotan. Jernang itu hitam-hitam biji itu tahu enggak 3 juta sekilo. Itu buat apa, Bang? Herbal kah atau buat herbal? Obat-obat untuk lips, untuk kosmetik, skincare ya? Untuk kesehatan, untuk macam-macam tuh gunanya. Kemudian madu sialang, madu sangat baik untuk kesehatan kan. Kemudian air nira itu mengobati diabetes loh. Ada yang sudah busuk kakinya, datang ke kami, kita kasih minum air nira. Seminggu sembuh dia, kering apa kakinya, tidak jadi diamputasi. Nira itu dari aren? Itu yang kalau cerita soal air nira. Air nira itu pohon aren itu menghasilkan air nira dan kolang-kaling kan? Iya. Nah, ada kolang-kaling dan hasilnya yang lain apa? Ekonomi yang lain. Ada ijonya dijual ke Silungkang itu 15.000 sekilo. Jadi namanya pohon aren, buahnya bukan buah aren tapi buah kolang-kaling. Kemudian rambutnya bernama ijo. Ini tanaman surgawi dan ekonominya sangat tinggi dibanding sawit yang merusak lingkungan. Dan sawit ini terjadi penggurunan. Rokan Hulu sudah terjadi penggurunan loh. Di kampung saya Indragiri Hulu gara-gara banyak sawit sudah terjadi penggurunan. Pasir muncul, tidak bisa tanam apa-apa lagi. Itu kan bahaya lingkungannya sangat. Ini kan sawit ini diciptakan Allah supaya kita berpikir ini. Kok penyebab banjir ya? Apa betul penyebab banjir sawit ini? Betul, karena dia merusak tanah, terjadi erosi, langsung dangkal sungai, naik kan? Mau di tebing sungai itu betul ditanam sawit kan longsor jadi abrasi, erosi tanah gitu. Nah, itu kerusakan lingkungan. Ada abrasi, ada erosi tanah terjadi di mana-mana. Karena hutan habis ditebang, ganti akasia dan sawit ini. Nah, masyarakat kita edukasi itu, ini dahsyatnya. Ini kalau pengalaman menariknya soal aren ini. Aren ini banyak yang mau rupanya. Masyarakat kalau ditawarin, iya Pak, aren bagus, ekonomi bagus. Bisa-bisa kami penghasilan 40 juta sebulan. Hanya 20 batang kami panen. Bukan 20 hektar lah ya, 20 batang. Ini kan menarik ya. Kok masih juga primadona dan primadona kita sawit apa? Jadi sekali lagi kita tidak boleh membenci sawit. Ini tanaman Allah juga, ciptaan Allah, tidak boleh benci sawit. Cuman ketika sawit sudah merajalela di mana-mana, tidak ada kesempatan tanaman lain tumbuh, akhirnya rusak lingkungan. Ketika sawit ada enggak pelanduk itu? Enggak ada lagi. Ada enggak burung-burung yang dulu bernyanyi? Enggak ada lagi. Ada enggak harimau Sumatera? Enggak ada lagi. Terjepit dia karena tanaman ini. Hanya udah enggak ada lagi. Sungguh kita hanya enggak ada lagi. Sungguh tidak adil kita. Rumah mereka kita ganggu. Seandainya rumah kita diganggu orang, marah betul kita kan? Betul. Nah, itu konsep bagi kami menerangkan masyarakat. Ketika ada empati di masyarakat, mereka muncul kesadaran. Oh iya ya, ayo yuk. Kita hutan kemasyarakatan yuk, hutan desa yuk. Itu sekali lagi pengalaman kami sangat banyak nih, 2 tahun ini aja, ini luar biasa. Saya dapat ilmu dan pengalaman dari masyarakat. Sosialisasi yang pernah ditolak sosialisasi perhutanan sosialnya. Oh ya, boleh diceritakan tuh, Bang? Iya, saya ditolak. Nggak bisa Pak, kalau kami nggak boleh sawit nggak salah. Daerah mana tuh, Bang? Di Rokan Hilir, di Indragiri Hulu pernah, di Dumai pernah. Pendekatan yang abang dan teman-teman lakukan biasanya apa? Ya kita kan mau sosialisasi tentang perhutanan sosial. Kami siap, gitu kan perhutanan sosial ini program pemerintah. Ini izin ya Pak Mundo? Iya, ini izin dari pemerintah, izin dari Menteri Kehutanan, Menteri LHK. Oh siap ya. Berarti boleh yang sawit Pak Mundo? Itu yang tak boleh. Langsung dalam undangnya usah dulu lah, tempat lain aja lah. Kalau kami kalau nggak sawit nggak usah lah Pak Mundo. Itu loh. Terjadi berlaku arti primadona. Macam nggak ada tanaman lain di dunia ini yang selain sawit menjadi primadona ekonomi. Nah banyak, sangat banyak meningkatkan ekonomi. Contoh terjadi di Sungai Tohor, dikasih izin 10.000 hektar kan, itu kan semuanya sagu. Sagu tuh penghasilannya luar biasa, sebulan tuh 3 miliar ekspornya.
Wow. Masa sawit juga lagi? Dan saya ditantang pernah soal aren. Pak Mundung punya pabrik aren? Nggak ada. 2017 nggak kenal orang sama air nira. Sekarang semua kafe, hampir semua kafe pakai air nira kita. Beli gula aren kita. Produk rumah tangga dari Rokan Hulu, dari Kampar, dari Kuansing, Cerenti. Semua lokal, kita impor dari Lintau, enggak, dari Payakumbuh, enggak. Kita punya gula ini semua. Akhirnya kita ada kerjasama dengan 42 perusahaan di negara Liga Arab. Wow. Untuk 60 ton per minggu. 600 ton per minggu. Asosiasi Aren Provinsi Riau, saya ketuanya. Wah, Bang Mundung banyak banget ketua di banyak organisasi ya. Jadi sekali lagi ini tantangan bagi kerusakan lingkungan nih. Kalau kita tidak sekarang merubah Riau ini, catatan saya bahwa kerusakan contoh-contoh atau miniatur kerusakan yang maha dahsyat terjadi di hutan Indonesia itu ada di Riau. Ada mafia yang bermain di hutan Riau ini, ada korupsi, ada hangki-pangki di sana. Terjadi semua. Ada apa namanya, jual beli lahan oleh nenek mama. Terjadi kan? Ya, sering banget. Nah, ini jadi sekali lagi kami berharap ini adalah ujung tombaknya masyarakat. Perhutanan sosial ini ujung tombak, pelakunya, subjeknya adalah masyarakat. Kemudian gunanya adalah menjaga kawasan hutan agar adil dan lestari. Kemudian dinamika sosial budaya berjalan. Yes. Gitu loh. Tidak lagi dinamika sosial budaya itu dikangkangi oleh kepentingan perusahaan-perusahaan besar. Dan sekali lagi dalam budaya Melayu, Pak Mundung, kami ini orang adat, kata orang Talang Mama, kata orang Sakai. Tak ada hutan tanah, kami tidak bermarwah. Ngeri kan bahasa itu kan? Kami tidak bermarwah, berarti kami serahlah hutan tanah kepada kami. Serahkan pengelolaan hutan tanah. Ya inilah dia Pak, perhutanan sosial. Kalau masyarakat adat clear, Talang Mama itu senang sekali saya datang. Orang Sakai senang sekali karena saya membela masyarakat adat dalam rangka sosialisasi. Dan masyarakat merasa terbela ada program perhutanan sosial. Karena ketika mereka dikasih hutan adat, itu hutan hak, bukan hutan negara lagi. Yes. Itu hebatnya. Sekali lagi, ini adalah pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat untuk kelestarian lingkungan dan untuk kelestarian dan dinamika sosial budaya. Itu pentingnya perhutanan sosial ini. Nah, fungsinya ya kalau fungsi kami, tugas dan fungsi pokok kami sosialisasi, memfasilitasi, mendampingi. Kemudian yang sudah berizin 180.000 hektar. Sekarang luasnya indikatif perhutanan sosial itu adalah 484 hektar. Nah, ini sekali lagi di semua kabupaten berarti udah punya ya, Bang? Sudah semua. Semua kabupaten. Tapi Rohul segini, di sini ya? Iya. Banyak juga. Iya. Kuning-kuning ya. Yes. Bahkan jadi banyak juga ya? Ini Tesonilo yang sedang diributkan. Ini PS tuh. Peta indikatifnya di situ. I see. Kemudian elang ada di Indragiri Hulu, ada di mana kemarin ya? Kampar ada kalau salah elang ya. Inhu sama Siak ya. Siak ya. Nah, kopi Liberica yang sangat terkenal itu kan, ini kan harus harus kita merubah dari sawit menuju kopi atau sawit jadi aren. Transisi. Bukan transisi. Kalau bahasa pertaniannya diversifikasi kan. Kemudian terus coba dilanjut. Nah, ini dia. Kita sudah 180.000 hektar. Targetnya bakalan mau sampai berapa? Anda tahu, kita kan 480 tadi, 484.000 hektar. Harusnya segitu ya? Segini. Tapi capaiannya tadi baru 180. Baru 180. Oke. Artinya sudah hampir 40% ya. Untuk 37,18% dari PIAP. Ada 70%, sekitar ya 62% lagi. Nah, ada banyak itu kan penghasilannya, ada apa? Ini sagu ya? Ini kelapa ya, aren. Bukan ya, apa tuh ya? Terus lagi ada tuh yang, nah ini Losutan Desa izin yang keluar itu ya.
hutan kemasyarakatan yang paling banyak memang hutan kemasyarakatan. Bahkan kemitraan baru 1, hutan adat baru 2 kan. Padahal wilayah adat kita luas. Gitu. Oh iya. Ada 407 hektar baru. Nah, sekali lagi potensinya 19.000 hektar lebih hutan adat itu. Nah, ini menarik bagi masyarakat adat karena memang ini kesempatan dari hutan negara menjadi hutan hak itu. Itu yang paling penting kita sosialisasikan ke masyarakat adat. Di Kampar ada masyarakat adat, Kuansing, Kenagarian, masyarakat adat. Datuk-datuk ada, penguasa ulayat, tanah ulayat. Tapi tidak ada hutan ulayatnya. Hutan adatnya tidak ada. Nah, sekarang kita mulai ada imbo larangan istilah hutan adat di adat itu. Ada imbo kepungan sialang, imbo itu rimba. Imbo kepungan sialang, ada imbo kukok namanya. Itu kan istilah-istilah adat yang selama bertahun-tahun berproses. Sebelum Indonesia merdeka sudah ada masyarakat adat nih. Kenapa tidak diberi hak? Nah, sekarang kita beri hak. Pemerintah sudah memberi hak. Nah, sayangnya pengalaman saya peran pemerintah itu sangat minim setelah izin keluar. Mau ngapain setelah itu? Minimnya dalam apa nih Bang? Hak Pendanaannya kurang, pendampingannya kurang. Ada 3 hal yang saya temukan dalam 2 tahun saya memimpin ini. 1, tidak adanya transparansi dari pemerintah, desa, kabupaten, provinsi maupun negara, pemerintah pusat dalam hal pendanaan. Kemana nih masyarakat nih? Kalau tidak sawit, apa? Karena barulah ada bibit gratis itu baru ya 3 tahun ini, baru 2 tahun malah kan. Tapi kan itu tidak transparan. Yang kedua, partisipasi masyarakat sangat minim. Ini dorongan terus terang aja PSPS yang ada di daerah itu dorongannya dan pendampingan dari KPH dan dari NGO yang banyak. NGO paling banyak, KPH paling ya mungkin kita 40%-nya KPH, tapi 60%-nya itu NGO yang dampingi. Partisipasi masyarakat yang langsung mengusulkan ada enggak? Enggak ada. Enggak ada, belum ada. Tapi kalau ada pendampingan, ada sosialisasi dari Pokja PPS atau dari bahkan ada akademisi yang seperti di UNRI dan Universitas Lancang Kuning itu PS itu kencang tuh kan ada fakultas kehutanan ya kan. Yes. Akhirnya ada PKL mahasiswa untuk sosialisasi PS. Itu terbantu juga loh. Ada PS nih ya kata masyarakat kan. Bagian peran KKN, pokoknya KKN kan. Oleh mahasiswa fakultas kehutanan itu perannya jadi berguna. Sangat membantu ya. Iya. Tapi yang dilakukan memang NGO ya karena punya dana ya. Kemudian yang ketiga setelah apa? Tadi transparansi ya, partisipasi sangat rendah. Yang ketiga regulasi selalu berubah. Karena rumitnya kah atau karena perubahannya? Dulu boleh 10.000 hektar izinnya, sekarang tidak boleh, hanya 5.000 hektar HKM itu. Dulu boleh sawit masuk, sekarang kan tidak boleh lagi. Perubahan dari P82, sekarang P9 tahun 2021 kan. Perubahan itu sangat apa ya, cemburu masyarakatnya. Ngomong desa tetangga kami dapat 9.000 hektar pangkalan Gonda itu. Kok sekarang kata Bang Mundung cuma 5.000 hektar? Itulah perubahan dari P82 kepada P9 tadi. Perubahan yang cukup membawa dampak positif atau negatif? Iya, karena perubahan itu negatif kan. Negatif, saya dianggap negatif. Kok dulu boleh, kok kami jadi anak tiri. Dulu sawit boleh, bang, sekarang kenapa tidak boleh? Nah, yang gitu-gitu, perubahan-perubahan sebentar berubah lagi. Contoh di Riau, dulu mengusulkan PS itu harus seizin DPRD dan gubernur. Nah, ada hubungannya kan? Nah, digugat oleh Jikalahari, akhirnya berubah lagi. Boleh langsung ke menteriannya, dari masyarakat langsung ke menteri. Nah, itu perubahan-perubahan. 3 hal yang menurut saya hasil 2 tahun ini merumitkan perjuangan perhutanan sosial ini. Pertama, tidak ada transparansi, baik transparansi anggaran maupun transparansi kebijakan ya. Kadang-kadang boleh enggak Pak? Nanti dulu lah, gitu ya. Yes. Kemudian partisipasi masyarakat sangat rendah. Kemudian regulasi berubah-ubah. Dan berubahnya itu dalam waktu kadang bulan ini boleh, bulan depan enggak boleh lagi. Contoh kami dulu enggak boleh nawarin di kawasan yang terlanjur akasia. Sekarang boleh, ada perhutanan boleh. Nah ini gini-gini kan. Kemudian dulu gambut tidak boleh PS itu. Sekarang boleh. Menguntungkan memang bagi masyarakat kan. Tapi perubahan-perubahan itu membuat kita
kami Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi harus adaptif, adaptasinya tinggi. Mana peraturan baru nih, Pak Kepala Balai? Kadang-kadang Pak Kepala Balai baru tahu gitu kan. Oh iya, emang undang baru keluar tuh dari Bu Siti baru 2 hari yang lalu. Tahu duluan dia emang undangnya, umpama kan. Nah itu yang gitu-gitu terjadi. Itulah analisis dan apa saya, ya pengalaman pribadi sebetulnya. Mungkin orang tidak menganalisis itu, tapi saya merasakan sebagai ketua Pokja dulu tidak ada kebijakan PBPH. Sekarang 400 ini kita semua itu terancam PBPH. HTI, perizinan HTI dan dulu HTI masuk PBPH. Perizinan berusaha pemanfaatan hutan namanya PBPH. PBPH ya, pemanfaatan hutan. Perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Nah ini Vero, kita melihat harus ada pelibatan masyarakat yang kuat. Kemudian konsep PSI adalah utamanya ada kelestarian hutan. Kemudian ada akses legal dari ilegal menjadi legal bagi masyarakat. Kemudian peningkatan kesejahteraan terjadi. Dulu tidak boleh panen kepiting, sekarang kepitingnya ekspor. Dulu sagunya hanya 2 hektar, sekarang sagunya 1000 hektar. Yes. Dulu tidak bisa nanam aren, sekarang nanam aren. Dulu sawitnya tidak boleh dipanen di kawasan hutan, sekarang boleh dipanen asal berizin. Kemudian ada pengurangan konflik, yang paling sering. Ya, ini yang kami rasakan, konfliknya jauh berkurang. Dulu tahun 2014 data Scale Up menunjukkan ada peningkatan konflik 4% per tahun di Riau ini. Dari masyarakat dengan HGU, masyarakat dengan kawasan hutan, masyarakat dengan HTI, HTI dengan HTI, HGU dengan masyarakat dengan pemerintah, HGU dengan HGU dan Taman Nasional, konflik dengan Taman Nasional dengan masyarakat, konflik harimau dan gajah dengan masyarakat. Nah, ini, tapi sekarang berkurang, jauh berkurang. Mungkin berkurangnya hampir 3%. Berkurang konflik itu. Dulu pemerintah kerjanya memelihara konflik, beternak konflik. Pemerintah kan. Sekarang tidak lagi, pemerintah juga justru inilah penyelesaian konflik itu. Solusi penyelesaian konflik salah satunya di Indonesia ini perhutanan sosial. Terbukti di Riau. Nah, sekali lagi, dan kemudian kita mohon juga dukungan pemerintahnya harus kuat terhadap penguatan masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, penguatan koperasi yang dibentuk oleh masyarakat, penguatan lembaga pengelola hutan desa. Apa programnya? Itu koperasi merah putih dilakukan oleh Prabowo. Itu boleh akses kehutanan, boleh perhutanan sosial, boleh minjam dana dari koperasi merah putih itu katanya kan, gitu kan. Kemudian ada dana desa, dulu tidak boleh dana desa itu. Dana ADD dulu tidak boleh, sekarang boleh. Bantuan khusus keuangan dari pemerintah provinsi ke desa dulu tidak boleh, sekarang boleh untuk perhutanan sosial. Artinya akses keuangan sudah banyak, akses ekonomi sudah banyak, terbuka bagi kawan-kawan di desa, di masyarakat, kelompok tani, koperasi yang sudah mendapat persetujuan menteri tadi tentang perhutanan sosial ini. Udah banyak dananya, jangan dibilang tidak ada dana, ada. Asal pengurusnya ngerti dan tahu cara meminta dana itu kan. Membuat proposal, maka ada namanya pelatihan pembuatan proposal, pelatihan rencana kerja pengelolaan sosial, perhutanan sosial, pelatihan paralegal perhutanan sosial, pelatihan peningkatan ekonomi masyarakat di perhutanan sosial. Banyak pelatihan-pelatihan dan banyak dananya. Nah ini kemudian pentingnya keberlanjutan, bukan keberlanjutan manusia saja, keberlanjutan satwa dan flora dan fauna saja, bukan keberlanjutan ekonomi saja, tapi keberlanjutan pemerintahan dalam rangka mengelola ini. Itu dia. Jadi keberlanjutannya banyak ini yang mau ditempuh oleh PS ini kan. Ini kadang-kadang ini perlanjutan hutan aja dibangun, enggak, ekonomi lanjut itu. Dan ekonomi masa depan kita ditentukan dari berapa luas hutan yang bisa kita selamatkan. Yakinlah, ekonomi masa depan kita, jangka panjang kehidupan manusia di muka bumi ini ditentukan oleh berapa luas kawasan hutan yang diselamatkan. Itu catatan saya tentang perhutanan sosial, pentingnya kita sama-sama dalam kalimat yang sama, dalam frame yang sama tentang keberlanjutan itu.
Jadi keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan APBD, keberlanjutan pendidikan itu ada di sektor kehutanan semua. Tapi nyatanya ada hampir dari 1.600 desa di Riau, itu 800 desa berada di kawasan hutan dan sekitar hutan dalam keadaan miskin. Cukup miris juga. Miris kan? Tapi solusi kemiskinan itu adalah perhutanan sosial. Karena dia tidak dapat akses terhadap hutan, maka miskin dia. Kenapa nenek mama punya ulayat, punya masyarakat, punya hutan adat, tapi tidak bisa mengelola hutan adat itu? Jadi miskin. Tidak dikasih dana untuk pengelolaan hutan adat itu. Jadi miskin dia. Tadi ini baru 2 hutan adat. Luasnya tengok hanya 407. Padahal kita identifikasi ada sekitar 360 masyarakat adat yang ada di Riau. Jadi PR yang banyak juga ya. PR kita bersama. Identifikasi yang Elang lakukan di Kalahari, Walhi itu 360 masyarakat adat yang ada di Riau. Bukan kita cerita Talang Mama, ada Sakai, ada Bonai, ada Akit, bukan itu aja. Ternyata dari suku Talang Mama itu ada pula pecahannya, dari 8 suku, 9 suku. Luas Sakai ini rupanya dari Dumai, Rokan Hilir, Siak, Bengkalis, itu luas Sakai itu. Berarti berapa ribu orang sebenarnya orang Sakai yang sudah dulu-dulunya mengelola kawasan hutan. Sekali lagi, kita sedang memperjuangkan masyarakat adat di Riau itu. Karena bagi masyarakat adat yang ada di Riau, yang 380 masyarakat adat di Riau itu, tidak ada hutan, tidak ada tanah itu tidak bermarwah. Maka kehidupan kami adalah hutan tanah, bukan duit. Tidak cerita duit orang Talang Mama, orang Sakai itu orang. Tidak ada, kalau tidak ada duit, tidak ada adat kami Pak, tidak ada. Tidak ada ekonomi, tidak ada emas Pak, tidak ada Pak, tidak ada. Tapi tidak ada hutan tanah, tidak ada hidup kami. Jadi sekali lagi, ini menjadi tanggung jawab moral kita semua, dan kita harus beramai-ramai. Kalau istilah dalam sepak bola itu harus punya taktik, 11 orang itu harus punya peran masing-masing. Mana pemain depan, tidak bisa pemain depan disuruh jaga gawang, menjadi back. Atau libero pemain tengah menjadi itu, menjadi penyerang, tidak bisa. Memang tidak akan bisa, dia dipaksa pun tidak akan gol dia sama dia. Sesuai role-nya masing-masing. Iya. Dan peran-peran itu ada tingkat tapak semua itu. Artinya pemberdayaan itu ada tingkat tapak. Betul sekali. Nah, jangan elitis terus hanya di depan pemerintah, hanya di podium, di depan meja, di kantor-kantor gitu ya. Betul. Nah, ketika kita turun ke hutan yang hutannya sudah habis, ya kita tahu Pak Mundung sudah habis hutannya, tapi apa solusinya? Ini salah satu solusinya perhutanan sosial. Hancurnya hutan ini ya kita selamatkan melalui perhutanan sosial ini. Karena ini berizin ya. Ini persetujuan menteri. Legal ya, legal. Sah. Jadi sekali lagi kalimat kuncinya sering saya bilang, boleh enggak Pak Mundung sebetulnya pohon-pohon ini untuk kebutuhan kami ditebang untuk masjid, untuk rumah kami, perbaikan rumah, membuat pintu rumah, membuat pagar untuk apa namanya? Kandang sapi. Untuk kandang sapi kami. Ya boleh. Ambil Pak, siapa orang? Tapi seizin menteri. Itu syaratnya di Indonesia ini, seizin menteri. Karena dia bersaing dengan RAPP dan Dakiat ini yang merusak luar biasa ratusan jutaan hektar di Riau kan. Kok boleh? Karena izin menteri Pak. Kalau Bapak izin menteri boleh juga. Tapi jangan tebang habis. Jadi kayu jalur semua, jadi apa namanya untuk kandang ayam semua. Enggak kan, enggak. Bapak kan perlu cuma 2 kubik, 3 kubik. Jalur lah contohnya. Jalur itu butuh 10 kubik, mungkin 11 kubik cuman. Panjang, besar. 3 orang kita memeluknya. Itu jalur tradisional. Tradisi dan budaya itu harus dilestarikan. Tanggung jawab siapa tuh? Pacu jalur Menteri Kehutanan. Karena sungainya adalah BPDAS, hutan yang diambil untuk kayu jalur itu juga Menteri Kehutanan ya? Menteri Kehutanan. Maka tanggung jawab sungai, 4 sungai besar ini, tanggung jawab Menteri Kehutanan. Yang sebetulnya ada BPDAS ya namanya. Dan dana BPDAS itu besar, sangat besar. Dan mestinya bisa diakses masyarakat. Nah lagi-lagi, bisa tidak perhutanan sosial? Bisa, BPDAS juga akan membantu perhutanan sosial. Badan Restorasi Gambut yang sudah dibubarkan dulu, kemarin juga membantu perhutanan sosial. Kemudian ada Menteri Perdagangan, Menteri SDM, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, semua kroyok harusnya.
Karena memang akses masyarakat dengan mengelola ini dengan tidak adanya dana, tidak adanya akses dana, itu jadi persoalan berikutnya ketika izin sudah keluar. Jadi ada tahapan tuh. Apa sih masalah sebelum keluar izin? Nah itu tadi saya ceritakan kan, kadang-kadang ditolak saya, kadang tidak tahu. Masa iya boleh Pak Mundung? Masa 3.000 hektar boleh? Nah, itu kan. Nah, itu ada pemahaman, ada ketidakpercayaan kepada pemerintah. Tapi setelah dapat izin, ada lagi nih, bohong Pak Mundung, tidak ada dananya kok, mana? Nah, ada pendampingannya juga setengah-setengah. Yes. Kita harus akui PR berikutnya, pokja perhutanan sosial itu adalah bukan hanya akses legalnya, tapi pasca izin, pasca keluarnya persetujuan. Itu dia. Pertanyaan terakhir Bang. Ya. Jadi harapan Bang Mundung nih untuk perhutanan sosial ke depan itu harapannya apa? Harapannya kita main keroyok, memang harus seperti main bola itu. Main keroyok dalam tanda kutip. 11 orang main keroyok ini, semua orang berperan dalam apa ya. Tapi harus banyak. Tidak bisa kita main bola dengan tidak 11 orang kan? Harus rame. Peran pemerintah daerah harus ada. Ini pemerintah kabupaten belum, masih minim. Pemerintahan desa harus ada perannya. Ini masih minim. Kemudian pemerintah provinsi juga masih minim. Masih minimnya karena minimnya anggaran kan. Kemudian peran pemerintah pusat pasca izin juga masih minim. Kemudian peran swasta. Nah, swasta penting karena swasta ini walaupun dia tidak sektor kehutanan, harusnya dia bantu untuk percepatan perhutanan sosial ini. Kemudian perbankan juga, peran perbankan sangat dibutuhkan. Nah, ini peran perbankan, kawasan hutan tidak bisa kita bantu Pak. Tidak bisa. Ini harus ada diskresi dari presiden, diskresi dari menteri bahwa ayo sama-sama para bank-bank swasta dan bank plat merah yang ada di Provinsi Riau ini bantu kita. Kemudian lagi peran dunia usaha dalam hal ekspor ya, ekspor. Kita sebetulnya kelapa kita ekspor, aren kita ekspor, gula aren kita ekspor, sagu kita ekspor sebetulnya. Kepiting kita ekspor itu di kawasan hutan itu. Kemudian ikan yang namanya ikan kurau, ikan slice itu sebetulnya kualitas ekspor dan pangsa ekspornya tinggi gitu. Tapi bantu dong akses itu, permudah masyarakat yang mengelola perhutanan sosialnya yang sudah menghasilkan budidaya yang tadi itu, ikan, kepiting, udang, ada keramba kan, ada buat kolam dia di perhutanan sosial tuh, ada yang buat kandang sapi yang besar gitu ya. Ini ekspor dong. Ayo bantu keran ekspor itu oleh pemerintah mempermudah agar akses masyarakat untuk mengekspor ini mudah gitu. Jangan izin ini, kumham lagi ini, masyarakat kalau administrasi ini malas. Ya, betul banget. Kendala kita juga salah satunya administrasi yang ada di PS ini, pengusul PS cukup padat, rumit dan itu malas masyarakat. Kalau tak didampingi KPH dan NGO dan akademisi ini nggak akan diurus ya. Nggak maju-maju nih, mungkin 180.000 hektar, 180,1 ribu hektar itu ya akan segitu terus, tidak akan bertambah kalau regulasi masih ya gitu saya pikir. Oke, terima kasih Bang Mundung untuk obrolan hari ini teman-teman. Jadi itu belum 1 jam, sudah 1 jam ya, udah 52 menit. Oke, teman-teman, itu aja obrolan kita hari ini bareng Bang Mundung yang pasti penuh semangat dan terima kasih ya Pero ya. Sama-sama. Setelah tetap maju. Jaya ya selang ya. Iya, semoga Bang Mundung juga sehat selalu. Amin, gitu amin. Ya, tetap sudah boleh minum ya? Boleh dong, dari tadi boleh minum harusnya. Oke teman-teman, terima kasih udah dengerin sampai akhir. Kalau kamu ngerasa episode ini bermanfaat, jangan lupa share dan follow podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Lestari, dadah. Lestari. Oke.